Santapan Harian Selasa 6 Mei 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan 11 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-35. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Dalam kerendahan hati, kami siap menerima firman-Mu sebagai terang langkah kami. Di dalam terang firman-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin. Bilangan 11 ayat 31-35. Lalu bertiuplah angin yang berasal dari Tuhan yang membawa burung-burung puyuh dari arah laut dan menghamburkannya ke atas perkemahan dan sekelilingnya. Kira-kira sejauh sehari perjalanan ke segala penjuru, kira-kira setinggi 2 hasta dari permukaan tanah. Lalu sepanjang hari dan malam itu, juga sepanjang esok harinya bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang mengumpulkan sedikitnya 10 homer. Kemudian mereka menyerakkannya di mana-mana sekeliling perkemahan bagi mereka sendiri. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, menyalalah murka Tuhan terhadap bangsa itu dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang sangat menginginkan daging. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot dan tinggal di situ. Sahabat Santapan Harian, kata-kata tak ada yang mustahil bagi Allah sering diungkapkan oleh orang percaya. Kata-kata itu diungkapkan dengan keyakinan bahwa Allah bisa meringankan atau menunjukkan jalan keluar atas pergumulan yang sedang dihadapi. Namun, umumnya orang tanpa sadar membatasi ketidakmustahilan itu. Maksudnya, membatasi karya pertolongan Allah sebagaimana yang Ia harapkan atau bayangkan. Ayat bacaan kita hari ini menunjukkan ketidakmustahilan itu dengan cara yang bisa mengguncangkan manusia. Sebelumnya, segerombolan orang Israel menuntut daging. Ketika Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa Ia akan menyediakan daging itu, Musa seakan ragu karena jumlah orang Israel sangat banyak. Dan ternyata Tuhan sungguh-sungguh menyediakan daging, bahkan berlebih. Bayangkan saja, burung puyuh tersebar di sekeliling perkemahan sejauh 1 perjalanan dan setinggi 2 hasta dari atas tanah. Sehari perjalanan itu sekitar 30 kilometer. 2 hasta itu kira-kira 1 meter. Tak terbayangkan banyaknya burung puyuh itu. Kalau ditimbang, berapa kilogram? Bisa jadi orang hanya membayangkan sepiring atau sekuali daging. Namun Tuhan menyediakan ratusan kilogram daging untuk mereka. Hal itu menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia bukan hanya bisa menyediakan daging untuk makan segerombolan orang, tetapi untuk seluruh bangsa. Allah tidak hanya bisa menyediakan daging sepiring atau 2 piring, melainkan beribu-ribu piring. Percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah berarti membuka diri terhadap segala kemungkinan. Bukan hanya tidak mustahil Allah melakukan seperti yang kita harapkan, bahkan Dia melampaui harapan dan bayangan kita.
Allah bisa melakukan apapun. Kita harus siap akan karya pertolongan Allah. Dia sanggup melakukan hal yang tak pernah kita pikirkan dan memberikan hal yang tak pernah kita harapkan atau bayangkan. Sebab benar-benar tidak ada yang mustahil bagi Allah. Percaya dan yakinlah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya semua masalah dan tantangan di dalam hidup kami dapat kami lalui bersamamu. Kami yakin pertolongan-Mu sungguh ajaib dan selalu ada bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Di dalam anugerah kasih-Mu ya Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.